Udah sholat atau belum? Dikit loh yang nanya ke anaknya. Hari ini happy nggak? Hari ini perasaan kamu gimana? Hari ini kamu apa yang bikin kesal? Ini nggak ditanya gitu. Karena mindset dari konteks Islamnya, yang penting sholat 5 waktu, ngajinya oke, hatam dan lain-lain. Tapi kondisi jiwanya nggak pernah dicek and recheck. Sholat tanpa jiwa, itu namanya senam. Jiwanya nggak terhubung kok. Puasa tanpa jiwa namanya diet. Umroh haji tanpa jiwa namanya wisata. Ketika man arafah nafsah faqad arafah robah, kalau kamu mulai mengenal nafsmu, kamu akan selaras dengan robmu gitu. Jadi semua kata kunci dalam hidup ini adalah pengendalian jiwa. Udah nggak ada lagi, Bu. Nanti kalau buka di surat 13 ayat 35, itu ada kata-kata gini. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepadamu seperti. Berarti surga ini sebuah perumpamaan nggak? Iya, berarti kalau perumpamaan ini adalah metaforik yang seakan-akan airnya mengalir. Berarti hidupnya flowing nggak kira-kira? Iya. Tumbuh-tumbuhan yang baik, berarti nanamnya bagus, ngerawatnya bagus. Jadi ini bukan urusan tempat yang namanya surga, bukan. Kenapa? Karena surga dalam bahasa Arab disebut jannah. Jannah itu artinya kebun. Pertanyaan bagus banget. Nah, gini, Bapak kita agak dalam ke sini. Wah, bagus Pak, makasih Pak. Saya jadi ingat sesuatu. Jadi ingat, bagus Pak. Oke. Ada hukum semesta yang disebut namanya tarik-menarik. Oke? Setiap frekuensi akan menarik frekuensi yang sama. Mau tarik-menarik, tabur tuai, sebab akibat, konsekuensi, karma, semuanya exactly the same. Konteksnya adalah sesuatu yang kita lepaskan akan kita dapatkan gitu kira-kira. Ya, contoh. Ada laki-laki namanya Jack gitu. Perempuan namanya Queen. Gitu ceritanya. Setiap orang akan dipertemukan dengan level psikologis, penyakit psikologis yang sama, Bu. Jadi pertemuan itu didasari oleh konteks yang namanya psikologis. Dan itu nanti saya bisa cerita panjang. Artinya, penyatuan ini bahasa gampangnya dipersatukan dengan frekuensi aja udah. Makanya kalau di surat 30 Arum ayat 21 akan dipertemukan dengan jenismu. Jenis di sini bukan laki-laki perempuan, tetapi sejenis menarik sejenis. Artinya apa? Frekuensi tertentu akan menarik frekuensi tertentu gitu. Kira-kira begitu. Oke? Katakanlah, saat si Jack ketemu si Queen sebelum nikah, si Jack levelnya 3, pasti dia ketemu juga di level 3 gitu. Karena yang menarik datang ke kita bukan di luar, tapi magnetnya datang dari sini. Makanya Ibu Bapak, golden rules of life, jangan melakukan sesuatu yang orang lain tidak ingin lakukan kepadamu. Udah gitu aja. Jadi jangan komplain kenapa orang yang datang rese-rese, ya kamunya rese, udah pasti aja gitu. Fix gitu. Kenapa? Semuanya proyeksi. Karena semua proyektor yang di luar itu adalah layar tergantung dari apa yang ada diproyeksikan di sini gitu. Makanya setiap level jiwa ini nanti memiliki frekuensinya masing-masing. Jadi nanti ada energinya 1, vibrasinya 2, frekuensinya 17, Bu, Pak. Nanti kita belajar satu-satu di sini. Supaya nanti ngerti, kenapa ya gini-gini aja? Ya iyalah, saya tiap hari tiap hari panen cabai karena tiap hari saya nanam cabai. Kebanyakan orang nanam cabai doa, ya Allah semoga keluar durian. Nggak bisa. Karena kita hanya akan mendapatkan apa yang kita tarik secara tarik-menarik gitu. Sekarang saya tanya Ibu Bapak, kalau kita ada di wilayah neraka, yang akan kita tarik neraka juga nggak kira-kira? Pasti. Makanya nanti dalam tasawuf itu ada 3 level, amarah, lawamah, mulhamah. Ini nanti kita bahas satu-satu. Jadi kalau ada di level 3 paling bawah, yang akan kita tarik adalah 3 paling bawah juga, udah aja. Makanya jangan berharap yang di luar berubah, kalau di sini nggak merubah frekuensinya, nggak bisa aja Bu, Pak. Sampai sini oke? Oke. Nah. Jadi si Jack gimana nih? Lanjut. Ya. Berarti dia dua-duanya ketemu untuk masuk ke universitas pernikahan supaya apa? Si Jack naik skalanya, si Queen juga naik skalanya. Makanya Ibu Bapak, sorry to say, pernikahan itu syarat mutlaknya takwa loh. Di 4 ayat 1, bertakwalah supaya dua-duanya makin takwa gitu.
Cuma sekarang takwa dilupain, Bu, Pak. Syarat nikah nomor 1 sekarang gedung gitu masalahnya. Kepribadian. Catering lah. Catering lah, gedungnya lah. Tapi lupa basic desain pernikahan itu adalah jiwa yang takwa ketemu jiwa yang takwa, dua-duanya saling mengasah untuk bertumbuh gitu. Jelas ya? Jadi yang penting dalam pernikahan gedungnya atau takwanya, Bu, Pak? Enggak, dua-duanya. Takwa nggak ada gedung juga nggak jadi. Ya jangan. Dua-duanya tetap harus ada. Tapi maksud saya, konsekuensi konteks dalam sebuah penyatuan itu adalah menyatunya jiwa di level tertentu gitu. Udah. Singkat cerita, terjadi nih pernikahan dan seterusnya. Makanya ibu-bapak dalam hidup itu nggak pernah ada jodoh, nggak ada. Jodoh itu bullshit. Yang ada saling menjodohkan. Nggak ada jodoh satu kali selamanya tuh nggak ada. Kenapa? Karena konteks hidup itu dinamis. Contoh. Ini sebelum nikah suka ngomong, kayaknya kita jodoh deh, udah. 3 tahun, 4 tahun, kayaknya kita nggak jodoh deh, gitu, Bapak. Padahal bukan matching saat itu terus matching terus-terusan, tapi selalu mematchingkan. Jadi konteks yang namanya pernikahan ini intinya adalah dua-duanya saling bertumbuh gitu. Makanya nggak ada yang ideal dalam hidup. Oh, sebelum nikah, he is the right man. Abis nikah, wah siap-siap nyesal aja, udah nggak right man lah gitu. Kenapa? Karena pasti berubah gitu. Betul nggak, Bapak? Ini kalau dilanjutin jadi ceramah nikah sih. Ya udah, nih. Singkat cerita, dalam perjalanan si universitas kehidupannya, ibu bapak mohon maaf ya, kalau mau jadi orang takwa, orang takwa adalah orang yang tidak pelit, itu nomor 1. Jadi ibu bapak nanti kalau nyari menantu, udahlah nomor 1 tanya pelit atau enggak. Kalau menantunya pelit, mertuanya pusing, udah pasti aja udah. Kenapa? Karena pelit ini nanti konteksnya attachment. Berarti ini mengajarkan kita untuk letting go, untuk detachment. Itu 1. Yang kedua urusan ego, yang ketiga urusan memaafkan. Dah aja. Singkat cerita, setelah bertemu, kan ya balik lagi ya, kalau sebelum akad itu semua orang itu lagi di fase fall in love namanya, Bu. Kalau fall in love berarti lagi ditipu sama hormon, betul nggak? Maka orang fall in love semuanya bego, udah gitu aja. Nah ngambil keputusan waktu bego, makanya salah semua gitu kira-kira. Udah, saat masuk ke fase yang lebih sadar, ceritanya kalau pengen lebih sabar kan pasti ketemu yang nyebelin banget gitu kira-kira. Udah pasti aja. Gampangannya, si Queen makin sabar makin bagus, levelnya jadi 7. Si Jack-nya nggak naik-naik. Jangan di tempat ya. Iya. Jadi ibu bapak kalau masing-masing nggak sama bareng naik, itu pasti salah satu outputnya adalah pisah. Makanya perpisahan itu bukan penyelesaian. Kok gini, divorce is a new hope. Bisa jadi. Kenapa? Karena udah nggak sefrekuensi kok. Makanya cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Bisa jadi gitu. Kenapa? Karena dua-duanya udah tidak pada frekuensi yang selaras gitu kira-kira. Dah. Singkat cerita, si Jack tetap di level 3 nggak kira-kira? Iya. Akan menarik level yang sama nggak? Iya, narik si Rose namanya ceritanya. Karena dia levelnya 3, si Rose berarti level berapa? 3. Berarti Rose siapa? Another queen di level yang sama. Ini naik lagi si Rose levelnya. Ya, apapun. Maka, kenapa orang selesai di pernikahan 1, kedua bisa cenderung lebih selesai lagi? Karena dia tetap tidak menaikkan frekuensinya. Menganggap bahwa dia yang membuat aku begini gitu. Padahal di sini neraka, di sini neraka. Makanya Nabi Muhammad bilang, baiti janati, jadikanlah rumah sebagai surga. Maksudnya apa sih? Dua-dua pihaknya coba kalau bisa, jangan di level amarah mulu gitu kira-kira. Belajar di level yang mutmainah ke atas gitu intinya. Kayak umur segini masih disuruh belajar tuh level. Dapat ya? Tambah 2, jadi saya kasih gimana? Gimana Pak? Istrinya bukan ganti tapi tambah. Iya, mau nambah mau ganti kalau frekuensinya sama Pak. Masalahnya di situ. Jadi bukan masalah kuantitas gitu. Jadi semuanya kayak amarah semua jadi. Bisa jadi.
Bisa jadi. Udah terima apa adanya. Iya. Logikanya satu aja pusing, apalagi tiga gitu loh, Pak. Iya. Tapi kalau ada orang yang milih tiga, urusannya dia gitu. Iya. Problemnya dia juga, urusannya dia juga gitu. Nerakanya dia juga gitu. Bukan urusan kita gitu. Karena segala bentuk apapun adalah keputusan. Dan gak ada yang bisa mengalihkan dan yang bisa menggantikan keputusan kita kecuali diri sendiri gitu. Dan setiap keputusan pasti akan ada konsekuensi. Gitu kira-kira. Ya, jadi ibu bapak maaf nih. Ini masyarakat Islam di Indonesia jarang nyentuh ranah jiwanya, urusannya fikihnya mulu, gerakan fisiknya mulu gitu loh, Bu, Pak. Yang dilihat rokaatnya, rukunya, kunut nggak kunut, berantem gini-gini nggak. Tapi urusan jiwa ini nggak disentuh gitu. Makanya banyak orang tua yang nanya ke anak, udah sholat atau belum? Dikit loh yang nanya ke anaknya. Hari ini happy nggak? Hari ini perasaan kamu gimana? Hari ini kamu apa yang bikin kesal? Ini nggak ditanya gitu. Kenapa? Karena mindset dari konteks Islamnya, yang penting sholat 5 waktu, ngajinya oke, hatam dan lain-lain. Tapi kondisi jiwanya nggak pernah dicek and recheck gitu kira-kira. Akhirnya banyak yang santri-santri tapi tetap aja. Tetap. Makanya saya sering bilang gini, Ibu Bapak. Sholat tanpa jiwa, itu namanya senam. Iya, olahraga. Jiwanya nggak terhubung kok. Betul nggak? Puasa tanpa jiwa namanya diet. Umroh haji tanpa jiwa namanya wisata. Udah beres. Jadi mungkin di depannya kasih alumni wisata haji ya gitu. Itu lebih tepat kayaknya ya gitu. Nggak ada yang connect, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya. Yang penting dapat hak gelarnya di depan nggak apa-apa sih gitu. Pasrah. Dapat ya ibu bapak ya. Nah inilah yang disebut ketika man arafah nafsah faqad arafah robah. Kalau kamu mulai mengenal nafsmu, kamu akan selaras dengan robmu gitu. Jadi semua kata kunci dalam hidup ini adalah pengendalian jiwa. Udah nggak ada lagi bu. Nafsnya. Makanya nafs ini nanti kita bagi tuh di frekuensi-frekuensi yang panjang gitu. Supaya nanti ngerti bahwa, oh oke. Contoh nih. Ibu Bapak nanti kalau buka di surat 13 ayat 35, itu ada kata-kata gini. Perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepadamu seperti. Berarti surga ini sebuah perumpamaan nggak? Iya, berarti kalau perumpamaan ini adalah metaforik yang seakan-akan airnya mengalir. Berarti hidupnya flowing nggak kira-kira? Iya. Tumbuh-tumbuhan yang baik, berarti nanamnya bagus, ngerawatnya bagus. Gitu nggak kira-kira? Iya. Jadi ini bukan urusan tempat yang namanya surga, bukan. Kenapa? Karena surga dalam bahasa Arab disebut jannah. Jannah itu artinya kebun. Jadi kalau datang ke pernikahan, still jannah, mau ke kebun berarti di depan ada. Bener nggak? Iya jannah itu artinya ke kebun. Nama orang. Makanya kalau namanya nur jannah, nur itu cahaya, jannah itu taman, bener nggak? Itu cahaya lampu taman artinya gitu. Oh ini lampu taman gitu kira-kira. Nah sekarang orang tuh berpikir, til jannah sampai surga. Bukan, nggak gitu poinnya. Karena surga tidak terletak pada konteks geografis, tapi pada konteks level di mana jiwamu hadir di situ. Makanya dulu Nabi Muhammad, kenapa sih menggunakan terminologi jannah, Bu? Karena pada saat itu masyarakat Arab pengen banget terjadi seperti jannah itu. Contoh, dulu di Arab kira-kira banyak air nggak banyak air? Banyak buah-buahan nggak banyak buah-buahan? Jadi Nabi Muhammad memberikan strategi marketing, kalau kamu mengikuti aku untuk kembali kepada Allah, nanti kamu akan dikasih taman yang banyak, nanti ada air, nanti ada buah-buahan. Tergiur nggak mereka? At least punish and reward terjadi dulu. Oke, ini nanti mau gitu, ikutin gitu. Tapi kalau punish and reward untuk ngajak dulu gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad lahir di Garut kan nggak mungkin ya di Lembang. Nanti akan dapat taman. Udah ada banyak sekarang juga gitu. Nggak menarik gitu poinnya.
Sehingga itu diartikan dalam konteks yang namanya sebuah perumpamaan, di mana wilayah esensinya, intinya adalah di dalam jiwa. Jadi ibu bapak maaf nih, kalau syariat fikih jasadnya diberesin mulu, ditutupin, diapain, jiwanya nggak diberikan nutrisi, selesai udah. Itu yang namanya jasad yang diberikan penutup konteks identitas, itu namanya KTP Islam. Tapi jiwanya belum tentu Islami. Karena Islam itu tidak terletak pada KTP-nya, enggak. Kenapa? Begitu mati, KTP nggak dibawa masalahnya. Semua konteksnya terletak pada jiwa gitu. Jelas ibu bapak? Berarti kalau gitu, sekarang kita mulai ngerti nih. Oh, ada bagian hardware dalam diri kita. Hardware apa sih? Lidah, tangan, kaki, kulit. 41 ayat 20-21 ada di situ. Oh, ada softwarenya. Apa itu softwarenya? Pendengaran, penglihatan, hati. 16 ayat 78 ada di situ. Berarti software dan hardware ini ada 7 item. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. 7 item ini dijaga, aman aja hidup. Makanya kenapa tawaf 7, sa'i 7, semua 7. 7 itu sebetulnya mau bicara tentang hardware software, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit, that's it. Dan itu semua ketika kita jaga, salah satu esensinya, kita pasti akan selaras dengan kehidupan gitu. Lidah, tangan, kaki, kulit, pendengaran, penglihatan, hati. Makanya di Quran ngomong, kamu aku udah kasih pendengaran, penglihatan dan hati nggak dipakai, apa bedanya dengan binatang ternak gitu misalnya. Berarti kan nggak connect gitu intinya. Jelas ya ibu bapak ya? Berarti pertanyaannya si jiwa ini perlu dikasih nutrisi terus nggak? Dalam keseharian ada nggak reminder sistemnya? Hah? Remindingnya ada nggak? Ada. Namanya wudhu. Nih kita lihat ibu bapak nih ya. Ini kalau saya boleh ngelihat di tradisi Islam, salah satu sistem yang keren gitu ya. Coba kebayang nggak? 1, azan dulu. Azan kan reminding nih. Setelah azan ngapain? Wudhu. Habis wudhu? Iqomah. Habis iqomah? Sholat. Habis sholat? Zikir. Betul? Jadi ada gate 1, ada gate 1, 2, 3, 4, 5. Harapannya apa coba? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul nggak? Yes. Coba kebayang nggak ibu bapak? Udah azan, wudhu, qomat, diingetin. Selesainya tetap ngegosip, buset dah gitu. Ini pengingatnya udah banyak banget gitu. Tapi tidak merubah sesuatu karena kenapa? Ininya nggak terkonek gitu intinya. Contoh. Ibu fungsi wudhu buat apa sih? Apa membersihkan apa? Gini. Ibu bapak wudhu sama mandi bersih mana? Tapi mau sholat meskipun udah mandi harus? Berarti fungsi wudhu buat apa? Apa? Ayo. Gini, kalau nggak ada air disuruh pakai apa? Ditempelin ke sini jadi bersih nggak? Enggak. Ayo betul nggak? Sehingga indikator parameter untuk tetap stay on dalam jiwa dengan konteks software dan hardware, jangan lupa ibu bapak, wudhu itu nggak ada kaitannya sama tubuh fisik sebenarnya. Nothing to do. Karena yang kita cek, contoh, kentut membatalkan wudhu nggak? Tapi begitu kita kentut, wudhu lagi, tempat ngeluarin kentutnya dibasuh nggak? Nah, kenapa? Betul nggak? Berarti kan bukan itu poinnya. Artinya apa? Semua getaran jiwa yang ada di amarah dan sulit tenang itu datang dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita posting dan langkah kita kemana.
Berarti sehari 5 kali kita disuruh kontemplasi nggak Bu Pak? Iya. Allahu Akbar, that's it. It's time to connect to soul. Dah, berhenti dulu. Me time. Dah, oke, saya mau connect dulu nih. Kenapa? Kalau aku tidak mengizinkan diriku untuk connect, nggak akan ada cara lagi. Makanya disebut sebagai sistem, diwajibkan di situ. Berarti begitu, Allahu Akbar, that's it. Mulai dicek. Yang ngebuat ini nggak enak, nggak tenang, nomor 1 pasti dari dengar dulu. Kalau nggak dengar sesuatu gimana-gimana, pasti nggak akan membuat amarah tuh nggak. Makanya kalau udah mulai diulang 2 kali rada bahaya. Dengar oke, kalau dengar-dengar, wah bahaya aja udah. Dengar-dengar, udah selesai. Gitu. Berarti saat kita membasuh telinga kita, kan bukan ngebasuh ini nih. Tetapi membasuh software. Oh, ternyata dari subuh ke zuhur banyak dengar yang frekuensi rendah. Jadi ke bawah nggak enak. Oke. Banyak ngeliat, banyak mikir, banyak ngomong, banyak melakukan, posting lah apa, banyak langkah. That's it. Oke Ibu Bapak, sorry to say, khusyuknya sholat 50% ada di wudhu. Once wudhunya nggak khusyuk, sholat nggak akan khusyuk. Ya gimana Allah, rakaat 2 rakaat, lupa rakaat. Ya betul nggak? Berarti sholat dan wudhu dan satu kesatuan ini tidak membawa kita untuk terkoneksi. Berarti hanya menggugurkan kewajiban. Gara-gara apa? Takut. Kalau nggak sholat nanti dosa. Nanti masuk neraka. Sholat, ya udah. Kenapa? Karena takut. Berarti sholatnya ikhlas nggak? Enggak. Makanya sholat tidak membentuk karakter dan perilaku seseorang. Karena kenapa? Urusannya cuma di sini nih, di aku 4 gitu. Aku 3-nya nggak ikut gitu. Jelas ya? Makanya ketika habis wudhu, aduh ada lawan jenis apa atau kentut, saya mau nahan wudhu gitu. Nahan wudhu tapi omongannya nyakitin hati orang lain gitu Bu Pak. Kan bukan itu poinnya. Makanya konteks berwudhu itu kaitannya sama jiwa. Bukan fisikal. Kaitannya sama apa? Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dilangkahkan. Pendengaran, penglihatan hati, lidah, tangan, kaki. Kulit jadi keseluruhannya gitu. Kan ini sebetulnya mau ngomongin jiwa kan. Jadi kira-kira harusnya orang wudhu jiwanya makin calming nggak? Iya dong. Ya sekarang mau calming gimana? Cocok, udah gitu. Nggak mindful gitu Bu Pak. Yang penting sekedar udah Allah, udah aja. Tapi nggak ada konektivitasnya gitu. Kenapa? Diawali karena ya itu tadi awalnya nggak ngerti sih biasa. Gitu. Nah jadi ini nanti termasuk haji, termasuk umroh, termasuk puasa. Rata-rata semua ibadah, ritual ibadah dilakukan hanya sebatas di aku 4-nya gitu intinya. Tapi aku 3-nya nggak digimana-gimanain gitu. Oke Ibu Bapak. Nah mungkin untuk kita relatekan, makan, minum, apa semua itu adalah nutrisi bagi aku 3, aku 4. Betul nggak Bapak? Yes. Tapi aku 3 perlu dikasih nutrisi nggak? Iya dong. Apa nutrisi aku 3 kita, Bu Pak? Jiwa kita tuh nutrisinya apa sih?